Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di sini, Hayatul Mardiah. Di video kali ini kita akan membahas salah satu bidang garapan dalam administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu administrasi layanan khusus. Teman-teman tahu gak sih apa itu layanan khusus? Layanan berarti suatu kegiatan memberikan kondisi atau keadaan nyaman bagi orang-orang tertentu, sedangkan khusus berarti perlakuan yang berbeda. Jadi, layanan khusus berarti layanan yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang sesuai dengan standar dan ketentuan untuk dilayani. Nah, dalam konteks pengelolaan pendidikan, administrasi layanan khusus berarti suatu usaha terencana yang secara khusus diberikan oleh sekolah maupun perguruan tinggi kepada para peserta didik agar peserta didik dapat lebih optimal dalam mengembangkan dirinya dalam proses penyelenggaraan pendidikan, di mana layanan-layanan ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan terkait. Lantas, apa saja jenis layanan-layanan khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan terhadap para peserta didik? Layanan khusus tersebut dapat berupa layanan perpustakaan, laboratorium, UKS, toilet, tempat ibadah, kafetaria, dan lain sebagainya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Layanan perpustakaan. Istilah perpustakaan merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita, bukan? Perpustakaan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu ruangan atau tempat yang menyediakan berbagai sumber belajar, baik itu buku cetak maupun buku elektronik. Nah, dewasa ini, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap sekolah di Indonesia wajib memiliki minimal satu ruangan perpustakaan yang diatur sesuai dengan standar dan ketentuan tertentu. Namun permasalahannya adalah, apakah layanan perpustakaan yang sudah disediakan di sekolah tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dengan nyaman dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? Belum tentu. Tidak hanya itu persoalan layanan perpustakaan di lembaga pendidikan Indonesia. Apakah buku-buku yang disediakan itu benar-benar mencukupi dan mumpuni digunakan oleh peserta didik? Atau jangan-jangan buku yang disediakan adalah buku-buku dari tahun bahela. Jangankan menyediakan electronic book atau buku digital seperti negara-negara luar. Sehingga persoalan utama dari pengelolaan layanan khusus di lembaga pendidikan di Indonesia adalah wujud barangnya ada, namun fungsi layanan khususnya yang telah hilang. Layanan ada disediakan, namun hanya dalam bentuk fisiknya saja. Tentu ini sedikit banyaknya akan berpengaruh dalam proses pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Padahal pemerintah Indonesia telah mengatur dan memberi pedoman mengenai standar perpustakaan di lembaga pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengenai perpustakaan, khususnya dalam Pasal 23 Ayat 1, bahwa setiap sekolah ataupun lembaga pendidikan di Indonesia wajib menyelenggarakan perpustakaan dengan memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan, diantaranya standar koleksi perpustakaan, sarana prasarana, tenaga perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan. Lantas, siapa yang patut kita persalahkan dalam permasalahan layanan perpustakaan ini? Dilema inilah yang menjadi PR bagi kita mahasiswa selaku agent of change di masa depan. Nah, teman-teman, sebenarnya apa fungsi dari layanan perpustakaan ini disediakan di setiap lembaga pendidikan di Indonesia? Yang pertama, tentu fungsi pendidikan. Perpustakaan berperan dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik ataupun mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka ataupun mempelajari kembali materi yang sudah diberikan oleh guru atau dosen di sekolah untuk menunjang proses penyelenggaraan pendidikan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat atau wadah bagi peserta didik ataupun mahasiswa untuk menggali dan mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu dari peserta didik tersebut mengenai seluruh komponen dunia. Nah, dalam konteks ini, hal yang harusnya ada dan diperlukan dalam layanan perpustakaan adalah perangkat teknologi yang lengkap
baik itu komputer, laptop, dan semacamnya yang disertai dengan fasilitas internet atau wifi yang memadai. Selanjutnya, fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi bukan bermakna perpustakaan sebagai tempat berjalan-jalan dan bermain bagi peserta didik, melainkan melalui perpustakaan, pemikiran peserta didik dapat melalang buana dengan memanfaatkan tools-tools atau fasilitas-fasilitas yang disediakan di perpustakaan. Fungsi perpustakaan yang terakhir adalah fungsi penelitian, di mana peserta didik dan mahasiswa dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk mencari tahu atau sebagai sumber jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada di dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, jika suatu lembaga pendidikan tidak menyediakan layanan perpustakaan ini, maka terhambatlah proses atau tahap perkembangan kognitif peserta didik, sehingga tentu berdampak pada proses penyelenggaraan pendidikan. Layanan khusus lainnya yang harus ada di lembaga pendidikan adalah layanan laboratorium. Laboratorium merupakan sarana penunjang yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, baik itu secara tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan oleh guru dan peserta didik dalam pelaksanaan praktikum ataupun percobaan pengembangan pembelajaran. Setiap lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi, wajib memiliki laboratorium sebagai layanan khusus, karena laboratorium merupakan salah satu prospek yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Teori yang diterima oleh peserta didik di dalam kelas hanya dapat dibuktikan melalui fasilitas laboratorium yang lengkap, agar teori yang diterima tersebut dapat benar-benar melekat dan dipahami oleh peserta didik. Layanan khusus berikutnya ada UKS. Sebagaimana yang kita ketahui, UKS merupakan akronim dari Unit Kesehatan Sekolah. UKS merupakan layanan kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta didik yang ada di suatu sekolah jika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga minimal dapat menjadi tindak pertolongan pertama bagi peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Dalam penyelenggaraan layanan khusus UKS ini, tentu butuh kebijakan atau penanganan khusus terkait kesehatan atau obat-obatan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Namun pertanyaannya, apakah layanan khusus UKS yang ada di lembaga pendidikan kita saat sekarang ini benar-benar dikelola atas bantuan petugas kesehatan, ataukah ada kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga kesehatan terkait? Lalu, apakah obat-obatan yang tersedia di layanan UKS di lembaga pendidikan kita saat sekarang ini benar-benar layak dan memenuhi kebutuhan kesehatan para peserta didik? Oleh karena itu, dengan adanya pembahasan administrasi layanan khusus dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan ini, kita mahasiswa yang notabene merupakan calon pemimpin dan calon pengambil kebijakan di masa depan dapat lebih memperhatikan dan memperbaiki permasalahan-permasalahan terkait dengan layanan yang ada di lembaga pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jenis layanan khusus yang akan kita bahas selanjutnya adalah kafetaria. Kafetaria merupakan layanan penyediaan makanan atau minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik ketika dalam proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat mendukung atau menunjang proses pembelajaran ketika peserta didik membutuhkan asupan makanan atau minuman saat berada di sekolah. Namun muncul lagi satu permasalahan. Layanan kafetaria justru malah jadi tempat pelarian bagi peserta didik di Indonesia agar tidak mengikuti proses pembelajaran saat jam pelajaran berlangsung. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin saja karena kurangnya koordinasi atau kurangnya kerjasama antara pengelola kafe dengan sekolah. Sehingga layanan yang seharusnya dapat menunjang atau mendukung proses pembelajaran justru malah memberikan dampak negatif dan mengganggu proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengelolaan terhadap layanan-layanan khusus yang ada di lembaga pendidikan agar fungsi dari layanan khusus tersebut dapat berjalan semestinya dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Nah, teman-teman, jenis layanan khusus yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tempat atau sarana beribadah. Dalam konteks ini, tempat beribadah dapat dikelola dalam bentuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam melaksanakan ibadah atau menyembah pada Tuhannya.
Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya muslim saat ini telah mewajibkan setiap lembaga pendidikan baik itu sekolah maupun perguruan tinggi wajib memiliki minimal satu ruangan sebagai musala ataupun masjid dalam rangka menunjang proses belajar mengajar yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Buka puasa di Panangkaran melihat 3 anak buaya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.